Menurut sahabatku, yang namanya peternak hebat itu apakah harus punya populasi banyak, jenis dombanya bagus-bagus, kandangnya keren? Apakah seperti itu? Ternyata kalau untuk peternak menjadi hebat itu ada tahapannya. Apa saja tahapan beternak domba agar kita tenang, ternaknya makin banyak atau asetnya makin banyak? Simak penjelasannya, jangan lupa subscribe-nya ya. Nah, sahabatku semua, yang namanya beternak domba itu nggak ada yang instan, nggak ada yang jangka waktu 1 tahun, wih langsung populasinya banyak, wih langsung dikatakan sukses, kaya. Nggak ada. Semuanya butuh proses atau butuh tahapan. Nah, tahapan untuk beternak domba biar menjadi sukses itu kayak apa sih? Yang pertama, niatnya dulu apa? Niat beternaknya karena apa? Apakah karena hobi? Apakah karena ikut-ikutan? Apakah karena tujuannya untuk A, B, C, D? Niatnya dulu. Karena untuk ternak domba ini mulai pakannya naik turun, harganya domba naik turun. Kalau niatnya di awal sudah untuk A, B, C, D yang konotasinya negatif, sudah mending ternak yang lain saja. Karena ternak domba ini perputarannya lambat dan juga waktunya nggak sebentar, lama. Mending nyari yang lain aja. Yang kedua adalah ilmunya. Untuk peternak domba, meskipun skalanya 1 ekor pun, untuk masalah ilmu ternak domba ini kompleks. Kenapa? Harus ngerti masalah pakan, harus ngerti masalah kesehatan dombanya, harus ngerti masalah penyakit dombanya, harus ngerti masalah vitamin ternaknya, apa yang dibutuhkan domba, belum lagi masalah kandangnya yang bagus seperti apa. Sedikit tapi semuanya menyeluruh ya, dan nggak bisa langsung ujuk-ujuk dari internet, dari buku diterapkan langsung cocok. Enggak, pengalaman, waktu. Jadi ilmu untuk beternak domba enggak ada yang instan. Jadi kalau sahabatku semua bertanya kepada peternak besar, coba ditanyakan, bukan sekarang populasinya berapa, bukan masalah penghasilannya berapa. Coba tanyakan satu hal, titik terendah saat beternak domba itu apa? Bukan bahas masalah pakannya. Titik terendah, titik yang paling sulit saat beternak domba itu apa? Maka itulah ilmu sebenarnya yang bisa kita dapat. Kemudian yang ketiga, masalah tahapan beternak domba adalah masalah pakan. Hampir 90%, saya sebutkan 90% lah, kesuksesan ada di pakan. Kehancuran pun ada di pakan. Saat sahabatku semua kalkulasinya masalah pakan ini meleset, siap-siap ya. Seorang lagi, saat kalkulasi pakannya ini hancur, siap-siap pusing kepala, dompet hancur, dana untuk keluarga akan kesedot. Percaya enggak? Saat meremehkan pakan, siap-siap itu. Pakan ini kuncinya cuma 3. Pakannya harus murah, harus bisa berkelanjutan, dan pakannya harus berkualitas. Saat 3 hal sahabatku semua sudah dipegang, enak. Masalah pakan pun juga lihat daripada stok pakannya. Minimal kalau saya
itu siap untuk 3 bulan. 3 bulan sudah ada pakannya, aman. Hitungannya dari mana? Dari cempe. Cempe 3 bulan. Setelah itu kan bisa pakan bebas. Stok 3 bulan aman. Bukan setahun loh ya. Karena kalau setahun butuh pakan simpan sebanyak berapa? Butuh lahan seluas berapa? Pakan. 3 hal tadi ya. Murah, berkualitas, berkelanjutan. Dibolak-balik nggak ada masalah. Kemudian tahapan beternak domba adalah masalah kandangnya. Kandang yang bagus, bukan alatnya yang hebat. Semua serba otomatis, semuanya serba mahal. Enggak. Kandang yang hebat bukan, atau kandang yang bagus bukan berarti kandang yang strukturnya dari besi, dari aluminium, kandangnya dari asbes, fiber. Wah, bukan. Kandang yang bagus adalah kandang yang nyaman buat ternak kita. Nyaman daripada sinar matahari kalau panas, sinar kena air hujan, enggak kena air hujan. Ya, terlindung daripada hewan-hewan buas, serangga-serangga pengganggu. Itu kandang yang bagus. Kemudian mudah dibersihkan. Kemudian untuk masalah amoniak bisa dikendalikan. Luas kandangnya cukup, jadi tidak terlalu padat untuk dombanya. Ternak pengen banyak, tapi domba dibuat berhimpit-himpitan, itu sudah nggak ternak. Mending tidak usah ternak, atau populasinya dikurangi aja. Kita saja kalau misalkan ada di kerumunan berdesak-desakan, nyaman enggak kira-kira? Enggak, sama kayak ternak. Dibuat los saja. Kita mudah untuk membersihkan kandang. Bahannya murah. Itu ternak atau kandang yang bagus. Bukan kandang yang mewah. Ada warna merah, putih, hijau, kuning. Aduh, enggak. Karena yang kita pelihara adalah ternak, bukan kita. Bukan kita yang diternak, tapi ternak kita. Jadi lihat ternaknya, bukan dari peternaknya. Berikutnya adalah baru menginjak ternaknya, dombanya. Mau ternak domba model apa? Breeding kah, fattening kah, milking kah, trading kah, dan sebagainya. Perawatannya bulanannya seperti apa? Timbangan bulanannya seperti apa, vaksinnya seperti apa. Tapi semuanya itu punya tahapan. Nggak ujung-ujung jangan terbalik. Ternak, kandang, pakan. Wah, hancur. Saya ulang lagi ya. Untuk tahapan ternak domba, yang pertama itu adalah niatnya apa. Yang kedua, ilmu yang diterapkan apa. Kemudian kesiapan pakainya bagaimana. Selanjutnya adalah kandangnya, kondisinya seperti apa. Dan yang terakhir adalah dombanya itu sendiri. Kalau ada yang mau ditambahi, silakan ditulis kolom komentar ya.